Selamat pagi. Perkenalkan, saya Tessa Lonika Siringo dari Prodi Gizi B 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mengisi neraca bahan makanan. Pertama, kita terlebih dahulu mengisi profil yang mana nama wilayah analisisnya yaitu Banten, dengan jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, anggaran ketahanan pangan, nama instansi yaitu Badan Ketahanan Pangan, alamat kantor Serang Provinsi Banten. Setelah kita mengisi semua profil tersebut, kita dapat beralih ke neraca bahan makan. Nah, di sini kita akan diminta mengisi semua bagian yang perlu kita isi sesuai dengan file yang telah kita diberikan pada kita. Yang perlu kita isi terdiri dari bibit, makanan yang diolah, yang tercecer, bahan makanan, kebutuhan gram per tahun, gram per hari, kalori per hari, dan proteinnya. Setelah itu kita pergi ke situasi ketersediaannya. Nah, di sini dapat kita lihat ketersediaan bahan makanan pada daerah Banten, seperti padi-padian, 291,4 gram kapital per hari, kebutuhan per orangnya. Di sini dapat kita lihat semuanya. Begitu juga dengan kebutuhan protein untuk setiap padi-padian, umbi-umbian, per kapitanya per hari. Nah, kita dapat melihat indikator SPM ketersediaan, yang mana AKE-nya masih 67,9, yang berarti belum memenuhi SPM, yang mana idealnya harus 100. Begitu juga dengan AKP-nya, di sini masih 77,6 dan belum memenuhi SPM. Untuk skor PPH-nya juga belum memenuhi, yang mana masih 74,6, sedangkan skor idealnya yaitu 100. Nah, kita dapat melihat grafik dari situasi ketersediaan pangan yang berwarna biru, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah skor PPH dari ketersediaan pangan. Ini adalah skor aktualnya, yang mana skor idealnya itu 100, yang berarti ini belum memenuhi. Di sini, di bagian ini kita dapat melihat proyeksi skor PPH konsumsi, yang biasanya ini itu diambil untuk 5 tahun ke depannya. Jika kita mengisi 2016, maka dia akan mengisi ke 2017, 2018, 2020, 2019, 2020, dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita dapat melihat proyeksi situasi konsumsi pangan berdasarkan perencanaan ketersediaan pangan. Nah, ini juga sama seperti yang di atas, diambil untuk 5 tahun ke depannya. Di sini kita dapat melihat proyeksi ketersediaan konsumsi pangan untuk semua kelompok pangan seperti padi-padian, umbi-umbian, dan sama seperti yang PPH konsumsi, mengambil 5 tahun terakhir, begitu juga dengan ini, bagian ketersediaan konsumsi. Nah, di sini dapat kita lihat bagian A itu menunjukkan ketersediaan, sedangkan bagian B menunjukkan konsumsi. Nah, dari beberapa data ini, kita dapat melihat bahwa jumlah konsumsi masih lebih tinggi dibanding ketersediaan yang ada pada daerah tersebut.
Sekian dari saya. Terima kasih banyak.